Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Atma Murijal Alfikri, Nesratul Laila Syahida, dan saya sendiri Nurlita Sari yang akan mempresentasikan sosiologi media dan komunikasi massa yang diampu oleh Bu Andita Rizko Faristiana SPD MA. Jadi, sosiologi komunikasi merupakan ilmu sosiologi yang secara khusus mempelajari aktivitas komunikasi dalam mempelajari interaksi sosial, yaitu komunikasi sebagai hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antar individu, kelompok, ataupun individu dengan kelompok. Dalam sosiologi juga terdapat subkajian masalah-masalah komunikasi yang dimasukkan dalam studi komunikasi yang berkaitan erat dengan studi media. Dampak media beserta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kajian utama sosiologi komunikasi mengenai media massa pada dasarnya menyampaikan realitas sosial melalui penyebaran informasi pemberitaan dengan skala yang luas dan cepat melalui talk show, reality show, iklan, berita, serta variety show yang ditayangkan terus-menerus ke hadapan masyarakat dengan tujuan memengaruhi pola pikir, mengkonstruksi realitas sosial yang diinginkan oleh media, serta menciptakan opini publik atau public opinion. Pengertian sosiologi media dan komunikasi massa. Sosiologi media adalah kajian tentang bagaimana media massa berfungsi dalam kehidupan sosial serta bagaimana media membentuk realitas sosial yang diterima masyarakat. Media massa tidak hanya sebagai saluran penyampai informasi, tetapi juga sebagai agen konstruksi sosial yang memengaruhi cara pandang, pola pikir, dan perilaku masyarakat. Sosiologi media berusaha menjelaskan relasi antara media, masyarakat, dan budaya, sehingga dapat dipahami dampak media terhadap struktur sosial maupun individu di dalamnya. Selanjutnya, komunikasi massa merupakan proses penyampaian pesan melalui media massa kepada khalayak luas yang bersifat heterogen, anonim, serta tersebar di berbagai tempat. Komunikasi massa bersifat satu arah dan memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik, perilaku sosial, bahkan kebijakan politik. Dari kedua pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa sosiologi media dan komunikasi massa adalah cabang kajian sosiologi yang menitik beratkan pada peran media dalam kehidupan masyarakat, bagaimana media membentuk dan dipengaruhi oleh struktur sosial, serta bagaimana pesan-pesan yang disampaikan media dapat mempengaruhi kesadaran opini dan perilaku publik. Esensi media massa. Seiring perkembangan teknologi, informasi sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Media massa menjadi alat bantu utama komunikasi massa karena menampilkan informasi variatif dan aktual. Media massa memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat. Bahkan dapat membentuk opini, mengarahkan, membimbing, serta mempengaruhi kehidupan kini dan mendatang. Selanjutnya, kedudukan dan peran media massa dalam pengembangan kebudayaan. Yang pertama, membangun peradaban manusia. Yang kedua, tingkat kredibilitas informasi yang disampaikan di media massa. Yang ketiga, pengaruh global media massa dalam masyarakat informasi. Yang keempat, peran media massa dalam komunikasi dan informasi. Yang kelima, media massa mengarahkan, membimbing, dan memengaruhi kehidupan. Selanjutnya yaitu peran media massa dalam komunikasi dan informasi. Media merupakan sarana bagi komunikasi dalam menyiarkan informasi, gagasan, dan sikap kepada komunikan yang beragam dalam jumlah yang banyak. Peran media massa yang pertama yaitu media merupakan industri. Media merupakan industri yang berubah dan berkembang yang menciptakan lapangan kerja, barang, dan jasa, serta menghidupkan industri lain yang terkait. Media juga merupakan industri tersendiri yang memiliki peraturan dan norma yang menghubungkan institusi tersebut dengan masyarakat dan institusi sosial lainnya. Yang kedua yaitu media massa sebagai sumber kekuatan alat kontrol. Media massa merupakan sumber kekuatan alat kontrol, manajemen, dan inovasi dalam masyarakat yang dapat didayagunakan sebagai pengganti kekuatan atau sumber daya lainnya. Yang ketiga,
Media sebagai forum untuk menampilkan peristiwa kehidupan masyarakat. Media merupakan lokasi atau forum yang semakin berperan untuk menampilkan peristiwa kehidupan masyarakat, baik bertaraf nasional maupun internasional. Yang keempat, media sebagai wahana pengembangan kebudayaan. Media sebagai wahana pengembangan kebudayaan bukan hanya dalam pengertian pengembangan bentuk seni dan simbol, melainkan juga dalam pengertian pengembangan tata cara, mode, gaya hidup, dan norma-norma. Dan yang terakhir, media sebagai sumber memperoleh gambaran dan citra realitas sosial. Media telah menjadi sumber dominan bukan saja bagi individu untuk memperoleh gambaran dan citra realitas sosial, tetapi juga bagi masyarakat dan kelompok secara kolektif. Media menyuguhkan nilai-nilai dan penilaian normatif yang disuguhkan dalam berita dan hiburan. Perkembangan teknologi media. Perkembangan teknologi media berawal dari media tradisional berupa media cetak seperti surat kabar, majalah, dan buku. Media ini berperan penting sebagai sarana penyampaian informasi dasar, pendidikan, serta pembentukan opini publik. Burhan Bungin menekankan bahwa media cetak menjadi fondasi bagi komunikasi massa modern karena mampu menghadirkan wacana sosial secara luas dan relatif permanen dalam bentuk tulisan. Seiring berkembangnya teknologi, lahirlah media elektronik berupa radio dan televisi yang membawa perubahan besar dalam pola komunikasi masyarakat. Radio memungkinkan informasi disampaikan dengan cepat, sementara televisi menghadirkan kombinasi suara dan gambar yang menambah daya tarik serta kedekatan emosional. Perubahan dari media cetak ke media elektronik tidak hanya menyangkut aspek teknis, tetapi juga membentuk budaya populer baru dalam kehidupan sehari-hari. Memasuki era digital, teknologi media mengalami lompatan yang lebih signifikan melalui kehadiran internet. Media cetak dan elektronik bertransformasi dalam suatu ekosistem komunikasi global yang disebut konvergensi media. Internet melahirkan media baru atau new media yang interaktif, real-time, dan tidak terikat dengan ruang serta waktu. Menurut Bungin, fenomena ini menandai lahirnya masyarakat informasi, sedangkan Sambas menambahkan bahwa masyarakat kini tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen informasi, khususnya melalui media sosial. Namun, perkembangan teknologi media juga menghadirkan tantangan sosial yang kompleks. Di satu sisi, media mempercepat arus informasi, memperluas globalisasi budaya, serta membuka peluang komunikasi lintas batas. Di sisi lain, muncul permasalahan seperti kesenjangan digital, banjir informasi, dan pergeseran nilai sosial. Syukriyadi Sambas menekankan bahwa media memiliki peran ganda sebagai agen perubahan sosial sekaligus tantangan bagi masyarakat yang harus bijak dalam menggunakannya. Dengan demikian, perkembangan teknologi media merupakan proses sosial yang tidak terhindarkan dan menuntut kesadaran krisis masyarakat. Karakteristik media massa. Karakteristik yang pertama yaitu publisitas. Publisitas itu informasi disebarkan luas ke masyarakat banyak. Yang kedua yaitu universalitas. Isi berita bersifat umum, bisa diterima semua kalangan. Yang ketiga perioditas. Media terbit secara rutin, misalnya harian atau mingguan. Yang keempat kontinuitas. Penyajian berita berlangsung berkesinambungan tanpa putus. Dan yang terakhir yaitu aktualitas. Berita memuat hal baru dan terkini. Bentuk-bentuk media massa. Kedudukan media massa dalam perkembangan masyarakat sangat penting, sehingga industri media massa pun berkembang pesat saat ini. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya stasiun televisi, stasiun radio, perusahaan media cetak baik surat kabar, majalah maupun media cetak lainnya. Dilihat dari bentuknya, media massa terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu media massa elektronik atau elektronik media. Yang termasuk media massa elektronik adalah radio, televisi, film, dan CD. Sedangkan media massa yang kedua yaitu media massa cetak atau printed media. Media massa yang paling populer dan paling sering digunakan masyarakat adalah surat kabar, majalah, dan juga buku. Oke, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri komunikasi massa. Ciri-ciri komunikasi massa yang pertama yaitu komunikasi massa diarahkan kepada audiens yang relatif besar, heterogen, dan anonim. Yang kedua yaitu pesan-pesan yang disebarkan secara umum sering dijadwalkan untuk bisa mencapai sebanyak mungkin audiens secara serempak dan sifatnya sementara.
Yang ketiga yaitu komunikator cenderung berada atau beroperasi dalam sebuah organisasi yang kompleks yang mungkin membutuhkan biaya yang besar. Yang selanjutnya yaitu unsur-unsur komunikasi massa. Unsur-unsur komunikasi massa yang pertama yaitu komunikator. Komunikator adalah pihak penyampaian pesan pada media massa. Komunikatornya adalah media-media yang menyebarkan pesan ke khalayak luas secara lebih cepat. Media massa yang kedua yaitu media massa. Media massa berfungsi sebagai alat penghubung antara komunikator dengan komunikan. Yang ketiga yaitu pesan. Pesan merupakan informasi yang disebarkan ke khalayak luas yang bersifat umum. Yang keempat yaitu gatekeeper, yang bertugas sebagai penyunting pesan atau informasi sebelum disebarkan kepada khalayak. Yang keempat yaitu khalayak, komunikan dalam media massa. Yang selanjutnya yaitu umpan balik atau feedback. Efek dari media massa bersifat tertunda, namun sering dengan hadirnya media baru, kini media bisa berinteraksi langsung dengan khalayak luas sehingga dapat menerima umpan balik secara lebih cepat. Oke, yang selanjutnya yaitu fungsi komunikasi massa. Fungsi komunikasi massa yang pertama yaitu pengawasan. Pengawasan dibagi menjadi dua, yaitu pengawasan peringatan dan pengawasan instrumental. Pengawasan peringatan terjadi ketika media massa menginformasikan tentang ancaman bencana alam seperti serangan militer dan lain-lain. Sedangkan pengawasan instrumental adalah penyebaran informasi yang memiliki kegunaan atau dapat membantu khalayak dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi yang kedua yaitu penafsiran terhadap kejadian penting. Fungsi yang ketiga yaitu pertalian yang dapat menyatukan anggota masyarakat yang beragam sehingga membentuk pertalian berdasarkan kepentingan dan minat yang sama tentang sesuatu. Fungsi yang keempat yaitu penyebaran nilai-nilai yang mewakili seseorang dengan model peran yang diamati dan harapan untuk menirunya. Fungsi yang kelima yaitu hiburan untuk mengurangi ketegangan dan pikiran khalayak. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri komunikasi massa. Ciri-ciri komunikasi massa yaitu yang pertama, komunikator terlembagakan atau melibatkan lembaga. Yang kedua yaitu pesan bersifat umum. Yang selanjutnya yaitu komunikannya anonim dan heterogen. Komunikator tidak mengenal komunikan karena menggunakan media dan tidak tatap muka. Sedangkan komunikannya heterogen, terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Ciri-ciri yang ketiga yaitu yang keempat yaitu media massa menimbulkan keserempakan maupun itu keserempakan kontak dengan jumlah besar dalam jarak yang jauh dari komunikator dan penduduk tersebut satu sama lain berada dalam daerah terpisah. Yang selanjutnya yaitu komunikasi mengutamakan isi ketimbang hubungan. Yang selanjutnya komunikasi massa bersifat satu arah. Komunikator dan komunikannya tidak dapat melakukan kontak langsung. Yang selanjutnya yaitu stimulasi alat indera terbatas, tergantung pada jenis media massa. Yang selanjutnya yaitu umpan balik tertunda. Dalam komunikasi massa, maka umpan balik tertunda karena tidak berkomunikasi secara langsung. Yang selanjutnya yaitu dampak dari komunikasi massa. Yang pertama yaitu dampak kognitif atau dampak pengetahuan. Komunikasi massa dapat menambah wawasan, informasi, dan pengetahuan masyarakat. Contohnya berita di TV, artikel online, atau media cetak membuat orang lebih tahu tentang peristiwa dunia, ilmu pengetahuan maupun isu sosial. Yang selanjutnya yaitu dampak afektif atau perasaan. Media juga mempengaruhi emosi dan perasaan audiens. Tayangan film, iklan, atau berita tertentu bisa menimbulkan rasa sedih, senang, marah, takut, atau bahkan simpati. Yang selanjutnya yaitu dampak behavioral atau dampak perilaku. Komunikasi massa mampu mendorong perubahan perilaku. Misalnya, kampanye iklan layanan masyarakat tentang hidup sehat membuat orang berhenti merokok atau rajin berolahraga. Yang selanjutnya yaitu dampak sosial. Media dapat mempengaruhi pola interaksi dalam masyarakat. Contohnya media sosial mendekatkan orang yang jauh, namun kadang juga menjauhkan interaksi langsung antar individu. Media bisa memperkuat solidaritas atau bahkan memicu konflik sosial.
Yang selanjutnya yaitu dampak individual. Setiap individu menerima pesan media dengan cara berbeda. Ada yang menjadi lebih percaya diri, lebih konsumtif, atau bahkan kecanduan media. Hal ini menunjukkan media mempengaruhi sikap dan kepribadian seseorang. Yang selanjutnya yaitu dampak politik. Media massa berperan besar dalam opini publik dan dinamika politik. Pemberitaan media dapat meningkatkan popularitas tokoh, mempengaruhi pemilu, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Yang selanjutnya yaitu dampak ekonomi. Media juga berdampak pada sektor ekonomi. Iklan di media dapat mendorong konsumsi masyarakat, mengajukan perdagangan hingga mendukung perkembangan bisnis digital. Namun, media juga bisa memicu budaya konsumtif. Jadi, kesimpulannya teman-teman, sosiologi komunikasi merupakan ilmu sosiologi yang secara khusus mempelajari aktivitas komunikasi dalam interaksi sosial, yaitu komunikasi sebagai hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antar individu, kelompok, ataupun individu dengan kelompok. Media massa berfungsi dalam kehidupan sosial, serta membentuk realitas sosial yang diterima masyarakat. Komunikasi massa merupakan proses penyampaian pesan melalui media massa khalayak luas yang bersifat heterogen, anonim, serta terbesar di berbagai tempat. Media massa memiliki kekuatan besar dalam mempengaruhi pengetahuan, sikap, perilaku, bahkan membentuk opini publik. Perkembangan teknologi media dari cetak, elektronik, hingga digital menunjukkan peran media sebagai agen perubahan sosial sekaligus tantangan bagi masyarakat. Karakteristik, bentuk, ciri-ciri, unsur, fungsi, serta dampak komunikasi massa menjelaskan bagaimana media mengkonstruksi realitas sosial dan memengaruhi kehidupan masyarakat kini dan mendatang. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya kami mohon maaf. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.